Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suwartini dengan NPM 11220584 dari kelas 2A12. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan dari PT Astra dan PT Industri. Pertama, kita masuk ke profil perusahaan. PT Astra merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi barang otomotif. PT ini didirikan pada tahun 1957. Di sisi samping dari PT Industri merupakan sebuah perusahaan industri yang memproduksi pegas untuk kendaraan. Didirikan pada tanggal 5 Mei 1978. Tujuan dari analisis paper ini yang pertama itu melihat kondisi keuangan dari perusahaan ini baik, buruk, atau konstan. Yang kedua, apakah dari kedua saham ini layak untuk dibeli atau dijual. Kita masuk ke bagian analisis. Di sini ada tabel rasio keuangan ASI dan tabel rasio keuangan INDS. Pertama kita masuk ke rasio likuiditas, di mana tren rasio lancar dan ASI ini mengalami penaikan, dan di sisi samping tren rasio ASI ini di bawah rata-rata rasio sektor, dan rasio INDS ini di atas rata-rata rasio sektor. Yang kedua, di sini ada rasio cepat. Tren rasio cepat dan ASI dan INDS ini mengalami uptrend, dan sedangkan di sisi samping rasio cepat dan ASI dan INDS ini di atas rata-rata rasio sektor. Selanjutnya kita masuk ke rasio leverage. Yang pertama itu ada rasio utang terhadap ekuitas, di mana tren rasio ASI dan INDS ini mengalami penurunan, dan di sisi samping rasio ASI di atas rata-rata rasio sektor, sedangkan rasio INDS ini di bawah rata-rata rasio sektor. Kita masuk ke rasio cakupan, di mana tren rasio ASI ini mengalami penurunan, sedangkan rasio INDS ini mengalami penaikan. Dan di sisi samping tren rasio ASI ini di bawah rata-rata rasio sektor, sedangkan rasio INDS ini di atas rata-rata rasio sektor. Selanjutnya kita masuk ke rasio aktivitas. Yang pertama ada perputaran persekian hari. Di sini tren rasio ASI-nya satlai atau konstan, sedangkan tren rasio INDS ini mengalami penurunan. Dan di sisi samping, rasio ASI dan INDS ini di bawah rata-rata rasio sektor. Yang kedua, perputaran total aset. Di sini tren rasio ASI dan INDS ini mengalami penurunan. Dan di sisi samping, rasio ASI dan INDS ini di bawah rata-rata rasio sektor. Selanjutnya kita masuk ke rasio profitabilitas. Yang pertama ada rasio margin laba neto. Tren rasio ASI dan INDS ini mengalami satlai atau konstan, yang artinya profitabilitas stabil. Dan di sisi samping, tren rasio ASI ini di atas rata-rata rasio sektor, sedangkan tren rasio INDS ini di bawah rata-rata rasio sektor. Yang kedua ada rasio imbal hasil likuiditas, di mana tren rasio ASI dan INDS ini mengalami penurunan. Dan di sisi samping, rasio ASI di atas rata-rata rasio sektor, sedangkan rasio INDS di bawah rata-rata rasio sektor. Selanjutnya kita masuk ke return saham IHSG, di mana PT Astra ini di bawah IHSG atau underperformance, serta mengalami tren turun, yaitu sebesar 1%. Sedangkan dari PT Industri berada di atas IHSG, serta mengalami tren konstan atau satlai, yaitu sebesar 15,5%. Dan IHSG juga mengalami tren turun yang yaitu sebesar min 1%. Dari valuasi saham ASI ini, harga pasar saham ASI di bawah harga wajar atau under value. Maka direkomendasikan untuk para investor yang mau berinvestasi di saham Astra untuk membeli saham tersebut dikarenakan under value. Sedangkan dari valuasi saham INDS, PT Industri ini tidak pernah membagikan dividen setiap tahunnya. Jadi harga wajar perusahaan tidak dapat dihitung dengan DDM, karena perusahaan tidak pernah membagikan dividennya. Kita masuk ke kesimpulan saran. Jadi kita bisa lihat dari rasio keuangan dari masing-masing perusahaan bahwa kondisinya itu tidak layak diinvestasikan berdasarkan kondisi keuangannya, dan performa ASI dan INDS yang mayoritas masih di bawah rata-rata rasio sektornya. Dan berdasarkan perhitungan DDM, PT Astra ini menunjukkan harga pasar lebih rendah daripada harga wajarnya. Jadi direkomendasikan untuk para investor yang mau berinvestasi di saham PT Astra International Tbk untuk membeli saham tersebut karena harga pasarnya lebih rendah atau di bawah harga wajar, yaitu under value.